Sejak awal pindah ke komplek Gria Permata, Arga selalu merasa tempat itu terlalu sunyi untuk ukuran kawasan padat penduduk. Rumah-rumah berdiri rapat. Lampu jalan menyala terang setiap malam. Anak-anak masih bermain hingga maghrib. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap pukul 9 malam lewat, suasana komplek berubah menjadi seperti kuburan. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Tirai jendela ditarik. Bahkan suara televisi pun mengecil. Awalnya Arga mengira warga di sana hanya terlalu waspada terhadap maling. Sampai suatu malam, saat ia sedang duduk di teras sambil bermain ponsel, seorang ibu tua yang tinggal di depan rumahnya tiba-tiba menghampirinya dengan wajah pucat. "Kalau dengar suara lonceng, jangan keluar rumah," bisiknya pelan. Arga sempat tertawa kecil. "Lonceng apa, Bu?" Namun ibu itu tidak menjawab. Ia justru masuk kembali sambil mengunci pagar dengan tangan bergemetar. Malam itu hujan turun tipis. Angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah. Tepat pukul 9:13, Arga mendengar suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara lonceng kecil, pelan, jauh, tapi semakin lama semakin dekat. Arga berdiri dari kursinya. Dari ujung jalan komplek yang gelap, samar-samar terlihat sebuah gerobak es krim tua berwarna kusam. Rodanya berdecit pelan. Lampunya redup kekuningan. Seorang penjual es mendorongnya perlahan sambil menundukkan kepala. Anehnya, tak ada satupun warga yang keluar rumah. Penjual es itu berhenti tepat di depan rumah Arga. Es, manis dingin." Suaranya serak seperti tenggorokan penuh pasir. Es, manis dingin." Suaranya serak seperti tenggorokan penuh pasir. Arga memperhatikan sosok itu dari jauh. Pakaiannya lusuh dan basah, seperti habis kehujanan berhari-hari. Topi lebarnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Namun yang paling aneh, gerobak itu tidak meninggalkan jejak air sedikit pun di jalan basah. Namun yang paling aneh, gerobak itu tidak meninggalkan jejak air sedikit pun di jalan basah. Tiba-tiba terdengar suara jendela dibuka dari rumah sebelah. Seorang anak kecil mengintip keluar. "Bu, ada tukang es." Belum sempat ibunya menarik anak itu masuk, si penjual es perlahan mengangkat kepalanya. Arga membeku. Wajah pria itu pucat kebiruan. Matanya hitam seluruhnya tanpa bola mata. Bibirnya robek sampai ke pipi seperti tersenyum terlalu lebar. "Beli satu," bisiknya. Anak kecil itu langsung berjalan keluar rumah seperti kesurupan. Ibunya menjerit histeris sambil mencoba menarik tangan anaknya. Tapi bocah itu terus melangkah mendekati gerobak. Dan yang paling mengerikan, tutup gerobak es itu bergerak sendiri. Perlahan terbuka. Di dalamnya bukan es krim,
melainkan potongan tangan manusia kecil yang bertumpuk penuh darah. Ibunya menjerit keras. Seketika seluruh lampu komplek mati bersamaan. Gelap. Suara lonceng kembali berbunyi. Ting, ting, ting. Lalu terdengar suara anak kecil tertawa di tengah kegelapan. Arga gemetar hebat. Napasnya memburu. Dalam samar cahaya petir, ia melihat si penjual es kini berdiri tepat beberapa langkah di depan rumahnya. Tanpa mendorong gerobak, tanpa suara langkah, seolah melayang. Kemudian sosok itu menunjuk langsung ke arah Arga. Kamu berikutnya. Hujan turun sejak sore, membasahi jalanan sempit di komplek Geria Permata, hingga berubah licin dan penuh genangan kecil. Langit malam menggantung rendah seperti kain hitam raksasa yang menutupi seluruh kota. Angin bertiup dingin melewati gang-gang rumah yang rapat, membuat kabel listrik bergoyang pelan sambil mengeluarkan bunyi berdecit samar. Arga berdiri di depan rumah kontrakan barunya sambil menatap keliling. Di tangannya masih ada kardus berisi pakaian yang belum sempat dipindahkan ke dalam. Sudah hampir 1 jam ia bolak-balik mengangkut barang. Sendiri sejak mobil pick-up yang disewanya pergi meninggalkan komplek itu. Ia baru saja pindah ke sana 2 hari sebelumnya setelah diterima bekerja di sebuah toko elektronik yang jaraknya tak terlalu jauh dari kawasan tersebut. Komplek itu sebenarnya terlihat biasa saja. Deretan rumah kecil berdinding kusam, beberapa pagar besi berkarat, pot tanaman yang mulai mengering, lampu jalan kekuningan yang remang-remang. Namun, entah kenapa, sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, Arga merasa ada sesuatu yang salah. Bukan karena tempat itu tua atau menyeramkan, tapi karena terlalu sunyi. Sunyi yang tidak wajar, bahkan untuk sebuah komplek pinggiran kota. Saat maghrib tiba, semua rumah mendadak menutup pintu rapat-rapat. Anak-anak yang tadi bermain bola langsung menghilang masuk rumah tanpa suara. Tidak ada orang nongkrong di pos ronda. Tidak ada suara televisi keras. Bahkan suara motor yang biasanya lalu lalang pun seperti lenyap di telan malam. Padahal lampu masih menyala. Seolah semua penghuni memilih berdiam diri sambil menunggu sesuatu lewat. Awalnya Arga mencoba berpikir positif. Mungkin warga di sana memang pendiam, atau mungkin mereka tidak suka dengan pendatang baru. Namun semakin malam, rasa tidak nyaman itu makin terasa. Sekitar pukul 8 malam, Arga keluar ke teras untuk merokok. Hujan sudah reda, hanya menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah. Jalan komplek terlihat kosong. Namun, lampu jalan berkedip pelan seperti hampir mati. Saat itulah ia melihat sesuatu. Seorang ibu tua berdiri di balik jendela rumah seberang. Diam, memandangnya. Wajah perempuan itu pucat dengan mata cekung yang terlihat sangat lelah. Begitu sadar Arga melihat ke arahnya, ia langsung menutup tirai dengan cepat. Arga mengernyit kecil. Aneh banget.
Belum sempat ia masuk kembali ke rumah, suara langkah sandal terdengar mendekat dari samping. "Tinggal sendiri, Nak?" Arga menoleh. Seorang bapak tua dengan tubuh kurus berdiri di dekat pagar sambil membawa payung hitam. "Iya, Pak, baru pindah." "Iya." Pria tua itu mengangguk pelan. Matanya memandang jalan komplek yang gelap di ujung sana. "Kalau malam, jangan sering keluar rumah ya." "Nah itu, tadi saya bingung, Pak. Kok sepi banget ya di sini?" Bapak tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru terlihat gelisah. "Kalau sudah jam 9, lebih baik pintu dikunci." "Kenapa memangnya?" Lelaki tua itu menatap Arga cukup lama sebelum akhirnya berbisik pelan, "Kadang ada yang lewat." Arga tertawa kecil karena mengira pria itu sedang bercanda. "Yang lewat maling?" Namun bapak itu justru perlahan mundur. "Pokoknya jangan keluar kalau dengan suara lonceng." Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi meninggalkan Arga sendirian di teras. Malam makin larut. Arga mencoba melupakan ucapan aneh tadi. Ia memilih menyalakan televisi sambil membuka ponselnya. Tetapi entah kenapa, suasana rumah terasa semakin dingin. Beberapa kali lampu ruang tamu berkedip sendiri. Pukul 9 tepat. Tiba-tiba listrik seluruh komplek padam. Gelap total. "Ah, sial." Arga menghela napas sambil mencari senter ponselnya. Namun saat suasana benar-benar sunyi, terdengar suara samar dari kejauhan. Suara lonceng kecil, pelan, berulang, dan semakin lama semakin dekat. Arga membeku. Entah kenapa ucapan bapak tua tadi langsung teringat di kepalanya. Jangan keluar kalau dengar suara lonceng. Suara itu kini terdengar jelas di depan komplek. Di sela gelap malam, samar-samar terlihat cahaya kecil bergerak perlahan di ujung jalan, seperti lampu gerobak. Arga menelan ludah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia berjalan mendekati jendela dan mengintip keluar. Kabut tipis turun entah dari mana, membuat jalanan terlihat buram. Di tengah kabut itu, sebuah gerobak es krim tua muncul perlahan. Didorong seorang bertubuh tinggi kurus. Gerobaknya tampak sangat tua. Catnya mengelupas. Rodanya berdecit pelan setiap bergerak. Di bagian atas tergantung lonceng kecil yang berbunyi setiap gerobak didorong. Orang yang mendorongnya memakai jas hujan hitam lusuh. Kepalanya tertunduk sehingga wajahnya tak terlihat jelas. Yang aneh, tak ada suara selain lonceng itu. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara roda melewati genangan. Hanya bunyi kecil, yaitu bunyi lonceng. Pelan, menusuk telinga. Arga merasakan tengkuknya mulai dingin. Gerobak itu berjalan lambat melewati rumah demi rumah. Dan setiap kali melewati sebuah rumah,
Lampu di dalam rumah tersebut langsung mati. Satu persatu, gelap, seperti ada sesuatu yang sedang memadamkan kehidupan di dalamnya. Arga memincingkan mata. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di belakang gerobak itu, ada beberapa sosok kecil berjalan pelan. Anak-anak. Tubuh mereka basah kuyup. Baju sekolah mereka kotor penuh lumpur. Kepala mereka tertunduk sambil berjalan mengikuti gerobak seperti orang kehilangan kesadaran. Arga merasa bulu kuduknya berdiri sempurna. Anjir. Salah satu anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat. Matanya kosong hitam pekat. Dan bibirnya tersenyum terlalu lebar. Arga refleks mundur dari jendela. Napasnya mulai tak teratur. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya halusinasi karena gelap, atau mungkin matanya saja salah lihat. Namun suara lonceng itu kini berhenti tepat di depan rumahnya. Sunyi, tidak ada suara apapun. Arga menahan napas. Perlahan, ia mendekat lagi ke jendela. Kosong. Gerobak itu tidak ada. Jalan depan rumahnya sepi. Hah? Belum sempat ia lega, terdengar suara dari belakang rumahnya. Arga langsung menoleh cepat. Mustahil. Tak mungkin gerobak itu bisa berpindah secepat itu. Dengan jantung berdebar keras, ia berjalan perlahan menuju dapur. Suara lonceng terdengar tepat di luar pintu belakang. Pelan, seperti seseorang sedang berdiri menunggu. Arga memegang gagang pintu dengan tangan gemetar. Lalu ada yang mengetuk pintu belakang 3 kali. Pelan. Arga diam membeku. Es, beli es. Suara laki-laki serak terdengar dari balik pintu. Napas Arga tercekat. Es, dingin, manis. Ketukan kembali terdengar. Arga memberanikan diri mengintip lewat celah kecil dekat ventilasi pintu. Dan seketika tubuhnya kaku. Di luar sana berdiri sosok penjual es itu. Tepat beberapa sentimeter dari pintu, kini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat membusuk. Bibirnya sobek sampai ke pipi. Air hitam menetes dari matanya yang kosong. Namun, yang paling mengerikan, lehernya miring hampir patah. Tidak normal. Sosok itu tersenyum pelan sambil menatap langsung ke arah celah ventilasi. Seolah tahu Arga sedang mengintip. Lalu perlahan, mulutnya membuka semakin lebar. Mustahil lebar mulut manusia bisa seperti itu. Buka pintunya, suara itu berubah berat dan menggema seperti banyak orang bicara bersamaan. Arga mundur ketakutan sampai jatuh terduduk. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar kecil. Lampu menyala kembali, dan suara lonceng mendadak hilang. Sunyi. Dengan napas gemetar, Arga memberanikan diri membuka sedikit pintu belakang. Kosong. Tak ada siapapun.
Hanya ada genangan air hitam pekat di lantai semen. Dan di tengah genangan itu tergeletak satu es loli berwarna merah darah. Masih menetes, seperti baru dibuat dari sesuatu yang segar. Arga tidak tidur semalaman. Es loli merah itu masih tergeletak di meja dapur, dibungkus plastik bening yang dingin, seperti baru keluar dari freezer. Berkali-kali ia ingin membuangnya, tapi setiap kali mendekat, dadanya selalu terasa sesak. Ada bau amis samar yang keluar dari benda itu, seperti darah bercampur susu basi. Menjelang subuh, suara azan akhirnya terdengar dari kejauhan. Barulah suasana komplek terasa hidup kembali. Pintu rumah mulai terbuka. Orang-orang keluar menyapu halaman, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Namun, ada satu hal yang membuat Arga merinding. Tak seorang pun membicarakan suara lonceng itu. Saat berangkat kerja, Arga mencoba bertanya kepada ibu penjaga warung di depan gang. "Bu, semalam ada tukang es lewat ya?" Sendok di tangan ibu itu langsung berhenti bergerak. Wajahnya pucat. "Jangan ngomongin itu pagi-pagi. Ibu tahu soal itu." Perempuan itu menatap sekitar dulu sebelum mendekat pelan. 3 tahun lalu, ada anak kecil hilang di komplek ini. Arga terdiam. Katanya, terakhir terlihat beli es malam-malam. Terus, besoknya ditemukan di saluran air belakang komplek. Suara ibu itu mengecil, tanpa organ dalam. Darah Arga langsung terasa dingin. Polisi dulu sempat nyari pelakunya, tapi nggak pernah ketemu. Sejak itu, mulai sering ada suara lonceng malam-malam. Tapi semalam saya lihat langsung, Bu. Sudah, bentak ibu itu tiba-tiba. Matanya membesar penuh ketakutan. Kalau masih mau hidup, jangan pernah buka pintu kalau dia datang. Hari itu, Arga pulang lebih cepat karena kepalanya terasa berat sejak siang. Entah kenapa tubuhnya lemas, seperti kurang tidur berhari-hari. Saat memasuki komplek menjelang maghrib, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Di salah satu tembok yang sempit dekat rumah kosong, ada tulisan merah baru. Yang minum akan ikut. Tulisan itu seperti dibuat memakai darah segar. Arga menelan ludah. Saat mendekat, tiba-tiba ada suara anak kecil tertawa dari dalam rumah kosong di sampingnya. Pelan, cekikikan kecil. Arga spontan menoleh. Gelap. Jendela rumah itu tertutup papan kayu lapuk. Rumput liar tumbuh tinggi sampai halaman depan. Namun samar-samar ada bayangan kecil berdiri di balik celah jendela, mengintipnya agar mundur perlahan. Lalu bayangan itu bergerak cepat. Prak! Sesuatu menghantam jendela dari dalam rumah kosong. Arga langsung lari meninggalkan tempat itu dengan napas kacau. Malam harinya, hujan turun deras dibanding kemarin. Petir menyambar berkali-kali, membuat lampu rumah berkedip tidak stabil. Arga mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Pukul 9 lewat.
Suara lonceng itu kembali datang, lebih dekat, lebih jelas. Arga mematung di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil memanggil dari luar rumah. "Kak, beli es." Suara itu lirih, seperti suara anak tenggelam. Arga menutup telinganya erat-erat. Namun, suara itu berubah menjadi banyak. "Kak, dingin. Kak, kami lapar. Kak, buka pintunya." Tangisan mulai terdengar bercampur tawa kecil yang menyeramkan. Lalu, ketukan keras menghantam semua jendela rumahnya bersamaan. Lampu mendadak mati. Gelap total. Arga gemetar sambil menyalakan senter ponselnya. Dan saat cahaya itu menyapu ruang tamu, ia hampir menjerit. Lantai rumahnya basah penuh jejak kaki kecil berlumpur. Padahal semua pintu masih terkunci. Jejak itu menuju dapur. Perlahan, Arga mengikuti jejak tersebut dengan napas memburu. Sampai akhirnya, cahaya senternya berhenti di depan kulkas. Pintu kulkas terbuka sendiri. Di dalamnya, tersusun rapi puluhan es loli merah. Dan di sela-selanya, ada jari-jari manusia kecil yang membeku. Arga jatuh terduduk di lantai dapur sambil memuntahkan isi perutnya. Bau amis dari dalam kulkas menyebar ke seluruh ruangan. Jari-jari kecil yang membeku itu tersusun seperti potongan topping es krim. Beberapa kukunya masih berlumur tanah hitam. Tiba-tiba, semua pintu kulkas menutup sendiri. Lampu kembali menyala, dan seluruh isi kulkas mendadak normal. Tidak ada es loli, tidak ada potongan tubuh, hanya makanan biasa miliknya. Arga terengah sambil memegangi kepalanya sendiri. Ia mulai merasa kehilangan akal sehat. Jejak kaki kecil berlumur itu masih ada. Artinya, semua tadi bukan halusinasi. Malam itu, Arga nekat keluar rumah untuk mencari jawaban. Hujan sudah reda, tapi kabut tipis menyelimuti jalan komplek. Ia berjalan menuju rumah kosong tepat ia mendengar suara anak kecil tadi sore. Rumah itu berdiri paling ujung komplek. Dindingnya hitam penuh jamur. Pagar besinya berkarat dan terbuka sedikit seperti sengaja mengundang orang masuk. Begitu melangkah ke halaman, hawa dingin langsung menusuk sampai ke tulang. Arga menyorotkan senter ke arah jendela pecah. Dan di sanalah ia melihat sesuatu. Foto-foto anak kecil tertempel memenuhi dinding rumah. Puluhan, mungkin lebih. Semua foto tampak kusam dan sebagian robek. Namun satu hal yang membuat Arga gemetar. Semua anak di foto itu tersenyum sambil memegang es loli merah. Di bawah foto-foto itu terdapat tulisan tangan besar menggunakan cat hitam. Mereka sudah minum. Napas Arga memburu. Saat itulah terdengar suara pelan dari belakangnya. "Kamu seharusnya pergi dari komplek ini." Arga langsung menoleh. Bapak tua yang dulu memperingatkannya berdiri di teras rumah kosong sambil membawa lampu minyak. Wajahnya jauh lebih pucat dibanding sebelumnya.
Bapak tahu semua ini? Tanya Arga gemetar. Pria tua itu perlahan mengangguk. 3 tahun lalu, ada tukang es masuk ke komplek ini. Orang asing. Dia suka bagi-bagi es gratis ke anak-anak. Terus, anak-anak mulai hilang satu persatu. Suara bapak itu bergetar. Warga marah. Mereka tangkap tukang es itu di rumah ini. Arga dia membeku. Kami membunuhnya. Petir menyambar keras di langit. Pria tua itu menuntut penuh penyesalan. Kami bakar dia hidup-hidup bersama gerobaknya. Jantung Arga berdegup semakin kencang. Kalau sudah mati, kenapa dia balik lagi? Bapak tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah dipenuhi air mata. Karena anak-anak itu ternyata belum mati waktu dibakar. Darah Arga seperti berhenti mengalir. Mereka masih dikurung di bawah rumah ini. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara hujan menetes dari atap bocor. Lalu, terdengar suara anak-anak menangis dari bawah lantai rumah. Pelan, banyak. Tolong, panas, sakit. Arga mundur ketakutan. Lantai kayu rumah tiba-tiba bergetar pelan. Seperti ada yang mengetuk dari bawah. Bapak tua itu langsung panik. Kita harus pergi sekarang. Namun terlambat. Suara lonceng mendadak berbunyi tepat di depan rumah kosong. Kabut di luar berubah semakin tebal, dan samar-samar terlihat sosok penjual es berdiri di depan pagar. Kali ini, wajahnya tidak lagi tertutup. Kulitnya hangus terbakar. Bola matanya meleleh hitam. Mulutnya terbuka terlalu lebar, hingga rahangnya nyaris copot. Namun, yang paling mengerikan, di belakangnya berdiri puluhan anak kecil. Tubuh mereka kosong. Kulit mereka melepuh. Sambil memegang es loli merah yang menetes seperti darah segar. Bapak tua itu langsung jatuh berlutut sambil menangis histeris. Maafkan kami. Maafkan kami. Sosok penjual es perlahan mengangkat tangan menuju ke arah Arga. Lalu, seluruh anak kecil itu menoleh bersamaan dan tersenyum. Tubuh Arga membeku saat puluhan anak kecil itu mulai berjalan mendekat perlahan. Langkah mereka menyeret, meninggalkan bekas hitam kosong di lantai kayu rumah kosong itu. Bau daging terbakar memenuhi udara hingga membuat napas terasa sesak. Ting, ting, ting. Penjual es itu tersenyum lebar. Mulutnya terus terbuka sampai hampir membelah kepalanya sendiri. Sekarang giliranmu. Bapak tua di samping Arga tiba-tiba menarik tangannya kuat-kuat. Ke bawah rumah, cepat. Mereka berdua berlari masuk ke dalam rumah kosong. Sementara suara tangisan anak-anak menggema di seluruh ruangan. Lantai kayu tua berderit keras ketika bapak itu membuka pintu jebakan tersembunyi di bawah karpet usang.
Sebuah tangga sempit terlihat menuju ruang bawah tanah. Gelap, lembab, dan berbau busuk. Mereka turun dengan buru-buru, sementara suara langkah kaki kecil mulai memenuhi rumah di atas mereka. Begitu sampai di bawah, Arga hampir pingsan melihat isi ruangan itu. Kerangka anak-anak berserakan di mana-mana. Sebagian masih mengenakan seragam sekolah yang hangus. Di sudut ruangan sebagian masih mengenakan seragam sekolah yang hangus. Di sudut ruangan ada rantai besi tua dan bekas dinding terbakar hitam pekat. Di tengah ruangan berdiri gerobak es yang sudah gosong separuh. Ternyata selama ini semua anak hilang itu memang dikurung di sana. Ternyata selama ini semua anak hilang itu memang dikurung di sana. Bapak tua menangis terseduh. Kami kira tukang es itu sudah membunuh mereka. Kami nggak tahu anak-anak itu masih hidup waktu rumah ini dibakar. Arga mengembalkan tangan penuh marah dan takut. Kenapa kalian diam aja selama ini? Pria tua itu menutup wajahnya sendiri. Karena warga takut, polisi nggak pernah percaya. Akhirnya semua memilih bungkam. Tiba-tiba suara lonceng terdengar tepat dari atas kepala mereka. Debu-debu mulai berjatuhan dari langit-langit. Lalu, suara langkah kecil terdengar menuruni tangga. 1, 2, hingga puluhan. Arga menoleh panik. Anak-anak gosong itu berdiri di ujung tangga sambil tersenyum lebar. Mata mereka kosong hitam seperti lubang. Di belakang mereka, sosok penjual es perlahan turun sambil menyeret gerobaknya. Namun kali ini Arga menyadari sesuatu. Di wajah hangus penjual es itu ada ekspresi kesakitan. Bukan kemarahan, melainkan penderitaan. Dan saat matanya bertemu Arga, suara berat itu berubah lirih. Tolong mereka. Arga terdiam. Seketika ia sadar, arwah anak-anak itu tidak pernah benar-benar pergi, karena jasad mereka tidak pernah dimakamkan dengan layak. Mereka terjebak bersama rasa sakit, api, dan dendam selama bertahun-tahun. Gerobak es itu bukan alat untuk memburu korban, melainkan simbol kutukan malam terakhir mereka. Bapak tua itu perlahan berdiri. Wajahnya pasrah. Aku yang mulai semua ini, biar aku yang akhiri. Sebelum Arga sempat mencegah, pria tua itu mengambil lampu minyak dan menyiramkan minyak ke seluruh ruangan bawah tanah. Pak, jangan. Air mata mengalir di wajah pria tua itu. Tolong, kuburkan mereka dengan benar. Lalu ia menjatuhkan lampu minyak ke lantai. Prak. Api langsung membesar seketika. Jeritan memenuhi ruangan. Arga berlari naik tangga saat kobaran api melahap ruangan bawah tanah. Di belakangnya terdengar tangisan anak-anak berubah perlahan menjadi suara lirih yang tenang. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi menangis kesakitan. Saat Arga berhasil keluar rumah, api sudah membesar melahap seluruh bangunan. Warga komplek keluar rumah sambil panik melihat kobaran itu. Namun, di tengah api yang menyala tinggi, Arga melihat sesuatu.
Puluhan sosok anak kecil berdiri berjajar di dalam kobaran. Kali ini, tubuh mereka tidak lagi gosong. Mereka tampak normal, tersenyum kecil, lalu perlahan menghilang bersama cahaya api. Dan di paling belakang, penjual es itu berdiri diam sambil memegang lonceng kecilnya, sebelum akhirnya ikut lenyap di telan kobaran. Sejak malam itu, suara lonceng tidak pernah terdengar lagi di komplek Geria Permata. Rumah kosong itu diratakan beberapa minggu kemudian. Kerangka anak-anak yang ditemukan di bawahnya dimakamkan secara layak oleh warga. Banyak penghuni memilih pindah karena rasa bersalah dan ketakutan yang masih menghantui. Sedangkan Arga memutuskan meninggalkan komplek tersebut untuk selamanya. Namun, sampai sekarang, ada satu hal yang tidak pernah bisa ia lupakan. Kadang, saat hujan turun larut malam, ia masih mencium aroma manis es bercampur bau hangus terbakar. Dan setiap kali itu terjadi, ia selalu teringat bahwa dosa yang ditutupi rapat-rapat pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali menagih.